Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Bu Ana hari ini ya. Kita akan belajar. Sebelum mengawali kegiatan belajar, marilah kita berdoa dulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Ayo mulai semuanya, tangan tengadah. Selesai. Ya. Alhamdulillah sudah berdoa semua. Kita awali kegiatan ini yaitu materi berikutnya. Silahkan disimak ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tematik kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3 dan 4, hidup bersih dan sehat di tempat bermain dan di tempat umum. Materinya tentang mengenal kosakata dalam bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Mari kita simak bersama percakapan berikut ini. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Dari percakapan yang telah kita simak, ada beberapa makna kata yang perlu kalian ketahui, yaitu indah. Indah artinya bagus dipandang mata. Nyaman. Nyaman artinya segar dan sejuk. Rindang. Rindang artinya banyak cabang, ranting, dan daun. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA atau kepanjangannya yaitu infeksi saluran pernafasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar berikut ini. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar di samping? Nah, dari gambar di samping kita dapat memperoleh bahwa ada beberapa kendaraan yang mengeluarkan asap terlalu banyak, sehingga dapat menyebabkan polusi udara yang dapat membahayakan kesehatan kita. Lanjut, teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Setuju, sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Nah, dari percakapan berikut, anak-anak dapat mengetahui makna kata beberapa kata berikut ini, yaitu daun. Artinya, bagian tumbuhan yang berhelai-helai dan melekat pada ranting. Kompos artinya pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Pupuk kompos ini sangat baik untuk diberi kepada tanaman. Tanaman akan menjadi tumbuh subur. Lanjut. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan.
Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalnya duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Nah, Nana bisa memperhatikan gambar berikut ini ya. Informasi apa yang kalian peroleh dari isi gambar? Nah, dapat kita lihat di dalam gambar, Dayu dan teman-teman sebelum mulai bermain, mereka membersihkan dulu tempat-tempat yang kotor dan juga membersihkan bahan-bahan yang berbahaya seperti duri atau kayu, bisa juga seperti pecahan kaca ya Nana, itu dapat kita singkirkan sebelum kita bermain. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Bagaimana cara menjaga kesehatan badan? Yang pertama, apa ini anak-anak? Gambar apa? Ya, kita harus rajin mencuci tangan. Yang kedua, nah kira-kira ini Edo sedang apa ya? Ya benar, dia sedang menggosok gigi. Kita juga harus rajin menggosok dan membersihkan gigi kita. Nah, di sini ada Benny yang sedang apa ya, Nana? Ya, dia sedang mandi. Kita harus membersihkan badan kita dengan mandi paling sedikit 2 kali sehari. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tempat umum merupakan milik bersama. Tempat umum diantaranya ada jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata. Kebersihan tempat umum wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar pengunjung merasa nyaman. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon. Jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Betul, walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Nah, dengan membersihkan lingkungan kita menjadi asri, indah dipandang mata. Lanjut. Nah, dari kegiatan yang telah kita simak, ada beberapa makna kata yang perlu kalian ketahui, yaitu pertama, karya wisata. Karya wisata artinya kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Tanaman hias. Tanaman hias artinya tanaman yang digunakan untuk hiasan. Lalu ada hutan lindung. Hutan lindung artinya kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Hutan merupakan paru-paru dunia. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, informasi apa yang telah kalian peroleh dari teks di atas? Yang pertama, bahwa hutan itu wajib kita jaga, ya. Kemudian, apabila hutan itu tidak dijaga, maka dapat menyebabkan
banjir. Banjir dapat membuat lingkungan menjadi kotor dan membawa penyakit. Hutan bermanfaat bagi kehidupan agar kita dapat menghirup udara yang segar. Selain itu, juga membuat lingkungan menjadi indah. Nah, karena terdapat banyak pohon, udara menjadi semakin sejuk. Oleh karena itu, hutan merupakan paru-paru dunia. Baiklah, kita lanjutkan. Kebersihan dan jalan raya wajib kita jaga. Kebersihan jalan raya harus dijaga. Sampah-sampah harus dibuang ke tempatnya. Di pinggir jalan raya hendaknya disediakan tempat sampah. Saluran air juga harus dibersihkan dan dirawat. Hal ini berguna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir. Keindahan jalan raya juga harus diperhatikan. Jalan raya hendaknya dihiasi dengan tanaman. Taman ditanami berbagai jenis bunga. Jalan raya akan terlihat indah. Tanaman juga berguna untuk menyerap karbon dioksida. Dengan demikian, udara di jalan raya akan bersih. Pengguna jalan raya akan merasa nyaman dan sehat. Apa isi teks yang telah kita baca? Tahukah kalian bagaimana jalan raya yang sehat dan bersih? Nah, dari teks yang telah kita baca, kira-kira bagaimanakah jalan raya yang bersih dan sehat? Ya, jalan raya yang bersih dan sehat itu adalah jalan raya yang bersih dari sampah. Tidak ada sampah, kemudian saluran airnya juga terjaga, tidak dipenuhi oleh sampah. Dan jalan raya yang sehat itu juga jalanan yang dihiasi dengan taman atau ditanami dengan berbagai tanaman, ya, karena berbagai tanaman dapat menyerap karbon dioksida sehingga udara menjadi lebih sehat. Bacalah percakapan berikut ini. Informasi apa yang kalian peroleh dari percakapan di atas? Nah, mari kita simak bersama. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit. Misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Nah, dari percakapan di atas dapat kita ketahui bahwa menjaga lingkungan yang bersih itu sangat penting agar kita terhindar dari penyakit. Lanjut. WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Bagaimana ciri-ciri WC umum yang kotor? Ya, WC-nya bau, banyak sampah, kemudian lantainya berair dan tidak bersih ya anak-anak. Jadi kita harus timbulkan di dalam diri kita peduli dengan lingkungan sehingga kita dapat lebih menjaga fasilitas umum yang telah disediakan. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ini ada dua, Bu? Sampah ada dua macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan.
lingkungan akan menjadi indah. Nah, dari percakapan tersebut, anak-anak dapat menyimak ya, bahwa sampah ada dua macam. Ya, sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Nah, berikut makna kosakata yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, kata kerja bakti. Kerja bakti artinya suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Lalu ada daur ulang. Artinya, suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru. Lanjut. Amati gambar di bawah ini. Amati juga tumbuhan dan hewan di sekitarmu. Bagaimana cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu agar tetap sehat? Nah, di sini ada gambar apa ya? Ya, di sini ada gambar seorang bapak yang sedang memberi makan hewan ternaknya, sehingga hewannya tetap sehat, makan makanan yang dapat dimakan oleh hewan tersebut, dan badannya juga jadi gemuk, jadi dia sehat ya nak, karena diberi makan, diurus oleh pemiliknya. Nah, kemudian di sini ada seorang bapak yang sedang menyirami tanaman. Nah, dengan kegiatan yang dilakukan ini, maka tumbuhan menjadi sehat dan dapat tumbuh dengan baik. Nah, berikut rangkuman pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan dipersiapkan pensil dan alat tulisnya, ditulis di buku tulis rangkuman kita pada hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak memahami materi hari ini. Dan untuk selanjutnya, anak-anak mengerjakan soal yang sudah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.